Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan untuk cari tahu ya bagaimana energi si dia saat ini kepada dirimu. Oke, kita akan ulik-ulik perasaannya dia, pikirannya dia tentang kamu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya Leo ya. Langsung saja, ini dia. Nah, ada energi dari Five of Wands. Berikut di situ ada energi dari Six of Swords. Kemudian hadir di situ energi dari King of Wands ya. Nah, jadi gini kalau Mari lihat, adanya energi yang sangat besar dari si pasangannya kamu belakangan hari ini tuh untuk ke dirimu. Jadi kayak dia merasa bahwa dia harus fighting gitu ya. Dia harus kayak berusaha untuk kamu gitu loh. Jadi kayak seperti ada juga di sini tuh jelas keinginan untuk boleh mendapatkan kamu, keinginan untuk boleh memiliki relationship yang lebih lama lagi dengan kamu. Itu yang menjadi keinginan dari si pasangannya kamu belakangan hari ini gitu. Dan beberapa kayak menganggap bahwa ada gangguan di sini ya dalam hubungan kalian gitu. Jadi kayak sepertinya bisa ini tuh untuk beberapa ya menganggap gangguan itu tuh datang dari orang-orang yang ada di sekitarnya, entah sekitarnya kamu ataupun sekitarnya dia, orang-orang lumayan deket gitu loh ya. Orang lumayan deket kepada kamu ataupun kepada dia. Nah seperti itu ya. Dan nampaknya di sini bisa akhirnya dia merasa dia tertantang gitu loh. Dia tertantang untuk membuktikan dirinya dia gitu ya. Atau untuk membuktikan kamu gitu loh. Bahwa kamu layak dipilih oleh dia ya. Jika itu adalah gangguan datang dari pihaknya dia ya. Kamu layak dipilih. Ataupun kalau ketika tantangan itu tuh datang dari pihak kamu, orang-orang di sekeliling kamu. Nah, ini tuh dia mau ngasih tahu sama mereka bahwa ya dia pantas aja menjadi pasangannya kamu gitu loh. Di sana ya. Jadi satu sisi memang ya kayak kata Mari tadi, ingin mendapatkan kamu jika mungkin kalian posisi saat sekarang tuh PDKT atau kalian kalau sudah punya jenis judul relationship yang jelas, apakah itu pacaran ataukah itu rumah tangga. Nah, ini keinginannya dia. Mau terus mempertahankan hubungan ini. Dan ini tuh energinya dia melihat energi yang sangat amat baik ya. Jadi di sini tuh keuntungan bagi kamu juga pasti akan bisa kamu rasakan gitu loh. Karena ini bukan hanya kayak sekedar menyenangkan hatinya kamu, supaya kamu bisa punya pasangan, tetap punya pasangan gitu ya. Tetapi ketika dia menantang dirinya dia untuk membuktikan, memang ini butuh validasi, ada keinginan butuh validasi gitu si dianya ya. Nah ketika dia butuh validasi dari orang-orang yang tanda petik mengganggu relationshipnya kalian, nah ini tuh kayak ya kamu bisa ini ya merasakan sensasi bahwa ya kamu penting, kamu berharga bagi dia gitu ya. Nah challenge dirinya dia untuk melayakkan diri kepada kamu menjadi pasangannya kamu lah. Pastilah di sini tuh kan akan ada pemberian-pemberian yang nyata gitu ya. Entah dia ngasih sama kamu duit kah, dia ngasih kamu servis pelayanan seperti raja atau seperti ratu itu kah gitu ya. Dia lebih perhatian sama kamu gitu. Dia lebih bertanggung jawab di sana. Dia lebih penyayang sama kamu. Dia lebih kayak mendandani dirinya dia supaya lebih cakep. Biar enak kamunya itu tuh ngelihat matanya dia dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh nggak mau nih bikin kamunya itu tuh merasa malu punya pasangan seperti dia gitu. Kalau memang nggak ketolong lagi tuh wujud fisiknya dia yang katakan pas-pasan ataupun mungkin jelek, tapi dia akan ngasih kompensasi atau dia akan
memenangkan dirinya dari sektor lain. Misalnya ya dari sisi keuangan gitu ya, atau dari sisi sikap yang gentle sama kamu, yang lembut, yang penyayang, yang memberikan tanda petik ya, semangat pengasuhan kepada kamu, tanda petik ini ya, pengasuhan ini ya. Nah seperti itu ya. Jadi ya dia yang merasa tertantang, kamu di sini tuh yang dapat enaknya nih ya, kalau mari lihat. Jika kamu menyadari, jika kamu notice gitu ya, jika kamu mau menikmati bagaimana sikap pasangannya kamu ini belakangan hari ke kamu kan. Nah seperti itu. Jadi kayak tentu dengan keinginannya dia untuk bisa bersama dengan kamu ini, mari lihat bisa-bisa dia selalu menjaga ritme ya dalam hubungan kalian. Jadi contoh begini, dia tidak akan melewatkan hari setidaknya mesti atau tanpa lupa untuk chatting, telepon, video call gitu ya. Dia nggak akan melewatkan hari dengan mengabaikan kamu ya. Bahkan dia akan mengisi hari dengan memberikan kesan-kesan yang baik tentang dirinya kepada kamu gitu loh ya. Dia akan kayak nunjukin, ekspresikan gitu ya. Memang di saat ini tuh ya dia memang cinta sama kamu, dia sayang sama kamu gitu ya, sehingga dia ingin bersama dengan dirimu. Nah seperti itu ya. Jadi bayangkanlah kalau orang yang mengekspresikan rasa cinta, rasa sayang, rasa keinginan untuk bersama, wah di situ tuh kan pasti ada tindakan-tindakan atau effort di sana ya, yang luar biasa ini ya, luar biasa lah ya untuk kamunya. Nah, seperti itu ya kan. Nah di sana. Bahkan dengan tantangan seperti ini, memang dia bisa juga itu tuh akan punya evolusi ya, upgrading dirinya dia, gitu loh. Jadi mungkin dia akan kontemplasi di sana, akan mencari tahu kira-kiranya apa sih bagian dari dirinya dia yang memungkinkan kamunya itu tuh ilfil. Untuk apa? Untuk bisa dia rubah, gitu loh. Di sana ya. Dia harus menyadari, tahu diri dia tentang siapa dia ataupun bagaimana dia, gitu loh. Karena bagaimana mungkin keinginannya dia untuk bersama dengan kamu bisa terwujud nyata apabila dianya itu tuh tanpa sadar melakukan tindakan yang menjengkelkan bagi kamu, yang bikin kamunya itu tuh ilfil, tidak nyaman, muak, bahkan benci melihat dia. Bagaimana mungkin bisa kamunya itu tuh mau sama dia, berkenan dengan dia. Nah seperti itu ya kan. Nah jadi kayak kalau mari bilang sih untuk belakangan hari ini nampaknya tidak ada ya hal-hal yang perlu dicemaskan, ditakutkan, atau bahkan untuk dikoreksi seperti itu ya. Dan sudah pasti ya, walaupun dia mungkin energinya lambat, belum bisa kamu lihat, belum bisa kamu dengar, belum bisa kamu rasakan. Tapi mari lihat ya, orang ini akan semakin bertambahnya hari, semoga demikian ya, sampai bertahun-tahun lamanya gitu ya, bahkan sampai akhir hayat lah kalau bisa. Tetap itu tuh mari lihat akan ada suguhan-suguhan baru yang dimana suguhan itu tuh akan lebih memperkaya ya pengalaman-pengalaman indah, menyenangkan dalam hubungan kalian berdua ini. Kalau mari lihat gini, terlepas dari apakah memang kamu merasa kamu cocok dengan dia, nyambung dengan dia, atau apakah terlepas dari keinginannya kamu untuk bersama dengan dia. Tapi kalau dilihat dari energi seseorang ini, match ini sama kamu Leo. Match gitu loh ya, match ini kayak frekuensinya dia itu tuh nampaknya memang bisa selevel dengan kamu gitu kalau mari nampak. Jadi jika kamu masih ogah-ogahan dengan seseorang yang saat sekarang sedang mendekati kamu, atau mungkin kayak kamunya itu tuh sempet
mulai punya rasa yang kurang kepada dia, kamu kalau boleh Mari kasih saran, jangan dulu kayak buru-buru menutup diri atau ngefikskan, alah kayak gini aja ini hubungan dengan dia, alah nggak seru ini nampaknya sama dia, nggak bener nih aku dengan dia. Jangan buru-buru punya kesimpulan yang seperti demikian ya. Coba kasih dulu kamu kesempatan, kasih dulu dia kesempatan sedikit lebih lama lagi. Dan ya kamu di situ tuh netral dalam melakukan penilaian kepada si dia. Nanti kamu di situ tuh bisa akan bersyukur kok, gitu ya. Nggak buru-buru menilai negatif hubungan ini dan coba-coba membuka diri untuk memilih orang lain menjadi pasangannya kamu. Gitu. Jangan dulu buru-buru ya Leo ya, karena orang Leo ini tuh mau dia tindakan itu tuh agaknya tergesa-gesa gitu loh. Cepat mengambil kesimpulan dan cepat mengambil langkah yang Mari bilang tuh tergesa-gesa gitu. Jangan dulu ya, setidaknya berikan waktu genap setahun ini, setahun 2026 ini gitu loh. Dan ingat, kalaupun dia memang ada melakukan tindakan yang nampaknya kamu itu tuh, atau ketika kamu rasakan itu tuh kok kayak bikin kamu gak nyaman gitu. Nanti orang ini tuh pelan-pelan dia akan paham gitu. Dia akan paham. Jadi akan ada kemajuan. Setidaknya kemajuan itu tuh lebih daripada 40% ya. Perubahan evolusi ya yang baik dari si pasangannya kamu ini. Nah seperti itu. Dan kalau beberapa ini tergantung dari usianya dia juga ya. Apabila ternyata usianya dia sudah bukan tergolong masih muda lagi, katakan ketika usianya sudah 40 tahun ke atas gitu. Kalau melihat sebenarnya orang ini tuh sudah tanda petik hampir menjadi ini ya. Hampir menjadi seperti pasangan yang tahu caranya memperlakukan pasangan gitu. Nah, tetapi walaupun demikian, apakah dia akan stop meningkatkan kualitas dari dirinya sebagai pasangannya kamu? Oh tidak, ini tidak akan mau stop ini. Masih terus ini gitu ya. Walaupun sedikit-sedikit ya. Ini pasti dia akan ada itu tuh lebih baiknya. Contoh lah, ini contoh gampang-gampang aja. Tadinya dia agaknya pemarah, nanti tuh seiring berjalannya waktu, kemarahan itu tuh menjadi berkurang. Gitu ya. Jadi marah tetap ada, tapi sikap marah-marah ini tuh boleh akan sangat jarang untuk ditemukan. Gitu. Ya. Tadinya dia itu tuh egois misalnya. Nanti lambat laun. Dan kelihatan ini tuh progresnya di tahun 2026 ini. Lambat laun sisi keegoisan itu berkurang. Jadi lebih mau berempati dan simpati kepada kamu gitu ya. Di sana lebih mau bertanggung jawab kepada kamu di situ. Ya, sebagai suami, sebagai istri atau sebagai pacar. Nah, di situ kalau Mari lihat. Yang tadinya hidup itu tuh kok kayaknya hanya demi kebanggaan dia pribadi, pekerjaannya dia, dunia sosialnya dia dan sebagainya. Itu tuh nanti ada tuh titik dia kayak merasa, untuk hal-hal itu tuh sudah puas. Nah, saatnya untuk terkonsentrasi kepada relationship bersama dengan dirimu. Nah, kayak gitu lah. Ya, jadi kamu akan cepat atau lambat dibuat lebih prioritas daripada apapun itu. Gitu, daripada hobinya dia, lingkungan komunitasnya dia, ya. Pekerjaannya dia dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi nomor satu itu tuh adalah kamu. Nah, syukur-syukur kalau saat sekarang kalian sudah berumah tangga. Gitu ya. Nah, jadi ini keluarga atau rumah tangga bersama dengan kamu ini yang paling utama. Baru kemudian disusul untuk sebagai pelengkap hidupnya dia dan untuk mensupport ya. Karena kalau nggak ada pekerjaan, kalau nggak ada duit, kalau nggak ada lingkungan sosial yang baik, ini tuh akan memberikan gangguan kan kepada urusan rumah tangga. Nah,
Tapi apa yang dia lakukan dalam hal-hal lain ini, itu tuh bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada relationship rumah tangga bersama dengan dirimu. Nah, seperti itu. Nah, jika misalnya kalian itu tuh sudah pacaran sekian lama gitu ya. Mari lihat di sini tuh niatan untuk bukan lagi hanya sebatas menjalani hubungan ini di ranah pacaran saja, tapi di sini tuh mari nampak sudah mulai nih mempersiapkan diri gitu ya, mental emosional untuk mengajak kamu naik ke pelaminan. Nah, seperti itu ya. Setidaknya niat itu tuh sudah semakin kuat di saat ini. Mungkin memang dia tahu ya bahwa dia harus prepare gitu loh. Jadi kayak nggak bisa lompat-lompat hajar-hajar bleh aja untuk merit sama kamu gitu ya. Dia tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Atau kalau dia ini tuh seorang wanita dan kamu adalah pria, ada ini tuh keinginan oleh dia ya, keinginan dari dalam dirinya untuk mempersiapkan diri lebih mantap lagi, siap dilamar oleh kamu ya. Setidaknya dia akan minta ini sebenarnya, Mas lamar aku dong, Bang, kapan sih akunya ini tuh dijumpain sama orang tua, atau kapan sih kamunya ini tuh dateng ketemu sama emak bapak misalnya. Nah, nanti dia akan seperti itu Kak Mar, lihat ya. Dan ya memang di saat-saat ini terutama mari lihat orang ini sedang berbunga-bunganya ini sama kamu ya. Sedang berhasratnya. Tapi gini, kalau mari lihat ini tuh berbunga-bunga dari si pasangannya kamu bukan hanya kayak sebatas berbunga-bunga seperti anak cen-cen ya. Anak-anak muda gitu. Enggak. Nampaknya seseorang ini tuh sudah berada dalam level cinta yang tanda petik dewasa. Gitu. Jadi bersama dengan seseorang itu bukan lagi hanya dia lihat sebatas ajang happy-happy ya, untuk bersenang-senang saja, hanya untuk pemuas atau mengejar pengalaman saja ya, atau mungkin seseorang yang punya hasrat keinginan mengkoleksi banyaknya pasangan. Mari lihat dia sudah tidak lagi di ranah pemikiran yang demikian ya, kesadaran yang demikian. Tapi ini tuh sudahlah model seseorang yang memang mengejar kualitas sudah. Gitu loh. Orang yang memang juga sudah tahu akan komitmen. Itu loh. Nah, jadi kalau dengan dia bukan lagi cinta kanak-kanak masa remaja. Gitu ya. Terlepas dari sisi usia. Itu tuh enggak peduli. Kadang-kadang apalagi zaman sekarang ya. Anak-anak masih, kalau di matanya Mari, kebetulan Mari kan udah emak-emak nih ya. Jadi kayaknya orang-orang muda itu tuh dianggap anak aja udah semua gitu ya. Nah, jadi walaupun usia itu tuh dia ternyata masih muda, tapi kesadaran dari seseorang ini nampaknya bisa itu tuh berkembang dengan cepat ya. Nah, di sana ya. Jadi bukan berarti bahwa hidupnya dia dengan kamu akan dibawa tegang, akan dibawa serius, ketat gitu ya. Macam gaya-gaya militer, enggak. Seseorang ini tuh kalau Mari nampak pandai nih ya menghidupkan suasana gitu. Makanya kayaknya apa yang dibutuhkan oleh Leo setaunya Mari nih ya, setaunya Mari. Apa yang dibutuhkan oleh kaum Leo sebenarnya cepat atau lambat bisa itu tuh kamu dapatkan melalui dia gitu. Ya. Kalau orang-orang Leo itu tuh kan ya cepet bosen. Nah, sementara si dia ini tuh fleksibel orangnya gitu ya. Orang-orang Leo senang berpetualangan. Lah dia tuh juga senang berpetualangan. Orang-orang Leo pengen diratukan, dirajakan. Ya namanya simbolnya aja sudah Raja Savana kan. Leo gitu kan. Singa gitu ya, Raja Savana. Nah, dia pandai tuh nge-treat bagaimana seorang ratu, bagaimana seorang raja. Ya, ini tuh tentu agak-agak hiperbola Mari ya, memperlakukan ratu ataupun raja ya. Nah, seperti itu ya, memang hiperbola tapi ya kalau dibawakan dalam keadaan dunia nyatanya, ya ini perlakuan yang hormat gitu loh contohnya ya. Hormat, perlakuan yang yalah hormat lah, respect tinggi kepada dirimu. Gitu ya. Sikap untuk
tanda petik nih ya, maaf Mari belum menemukan diksi yang lebih ramah ya. Sorry, sampai saat ini memang Mari udah nyari-nyari tapi kok ya belum dapet gitu ya. Uh, uh, jadi Mari mau ngomong di sini tuh bahwa seseorang ini tuh sudah punya kesadaran ya untuk melayani gitu loh. Melayani pasangan. Nah, di sana ya. Dan ya ini sih model yang kayak kamu adalah ya di matanya dia, kamu adalah kekasihnya dia, kamu adalah temannya dia, kamu adalah sahabatnya dia, kamu adalah partner in crime-nya dia. Nah, seperti itu ya. Pokoknya kamu itu tuh kalau di matanya dia ya, itu tuh hadir dengan paket komplit dan dia pun akan membawakan dirinya dia untuk bisa menjadi paket komplit untuk dirimu. Nah, terutama ini tuh bukan hanya kayak penilaian dia ke kamu seperti apa dirimu ya. Nah, namun dia akan lebih mengutamakan bagaimana dianya ini tuh ke dirimu. Jadi kalau orang-orang seperti ini tuh tidak banyak bawel untuk menuntut ya. Tapi kalau untuk mengarahkan, mari lihat yo mau gitu ya, mengarahkan. Tapi bukan memaksa, bukan gaya-gaya bossy. Ya, bukan gaya-gaya ngebos gitu. Gaya-gaya toke gitu, bukan. Tapi gaya-gaya leader, orang yang membantu mengarahkan. Nah, seperti itu ya. Dan yang paling utama adalah bagaimana aku kepada kamu. Itu yang menjadi pokok pemikiran dari si seseorang ini. Gitu. Bukan bagaimana kamu harus kepada dia saja, tapi juga bagaimana, dan ini paling utama, bagaimana si dianya ini tuh sudah berlaku sebagai pasangan bagi dirimu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Leo sendiri, berikut ada energi dari Aquarius, hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari Scorpio di sini. Hadir energi dari Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.